Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarhatul Aida, NIM 1914040052. Saya dari Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi strategi pembelajaran matematika, yang mana tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, SPD, MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Strategi Pembelajaran Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, strategi belajar mengajar, yang kedua, aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga, aliran psikologi kognitif, yang keempat, kemampuan dasar mengajar, yang kelima, pendekatan konstruktivisme, yang keenam, pendekatan pemecahan masalah, yang ketujuh, pendekatan open-ended, yang kedelapan, pendekatan realistik, yang kesembilan, pendekatan saintifik. Materi pertama adalah strategi belajar mengajar. Materi ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Yang kedua, komponen dalam menyusun strategi. Yang ketiga, hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Poin pertama adalah pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Poin yang kedua adalah komponen-komponen dalam menyusun strategi. Ada beberapa komponen. Yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan pendahuluan yang disampaikan dengan menarik akan memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua adalah penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Tes bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Ada dua jenis tes yang dapat dilakukan, yaitu pre-test dan post-test. Yang kelima adalah kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow-up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan. Karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Poin yang ketiga adalah hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, strategi. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi pembelajaran, bahan, dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua adalah metode. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pembelajaran yang masih bersifat umum. Di dalamnya menguatkan, mendasari, mewadahi, dan menginspirasi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang keempat, taktik atau teknik. Taktik atau teknik adalah cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.
Materi selanjutnya adalah aliran psikologi tingkah laku, yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, teori Thorndike, yang kedua, teori Skinner, yang ketiga, teori Ausubel, yang keempat, teori Gagne, yang kelima, teori Pavlov, yang keenam, teori Bandura, yang ketujuh, aliran latihan mental. Baiklah, kita masuk pada teori yang pertama, yaitu teori Thorndike. Thorndike dalam teori belajarnya mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Teori Thorndike ini disebut dengan teori koneksionisme. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Adanya stimulus diharapkan akan timbul respon yang maksimal. Teori ini sering juga disebut dengan teori trial and error. Thorndike mengemukakan 3 hukum pokok dalam belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Teori selanjutnya adalah teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati, menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya law of operant extinction. Teori selanjutnya adalah teori Ausubel. Ausubel lebih berfokus pada metode pembelajaran verbal dalam berbicara, membaca, dan menulis. Ausubel juga berpendapat bahwa pembelajaran berdasarkan hafalan tidak banyak membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan. Pembelajaran haruslah bermakna bagi siswa untuk menyelesaikan problem-problem kehidupannya. Teori selanjutnya adalah teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung diantaranya kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Gagne mengelompokkan belajar menjadi 8 tipe, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Teori selanjutnya adalah teori Pavlov. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik, maka haruslah dibiasakan. Misalnya, agar siswa terbiasa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, sebagai guru, sebaiknya membiasakan untuk memeriksa, menjelaskan, ataupun memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswa. Teori selanjutnya adalah teori Bandura. Menurut teori ini, seseorang yang terbiasa melihat orang lain berbuat jahat, maka ia akan cenderung untuk berbuat jahat. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, implikasi teori ini dalam pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional yang layak untuk ditiru siswa. Teori selanjutnya adalah aliran latihan mental. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran ini dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Teori selanjutnya adalah aliran psikologi kognitif.
Pada materi ini akan dibahas beberapa teori. Yang pertama adalah teori Piaget, yang kedua teori Brunner, yang ketiga teori Gestalt, yang keempat teori Brownell, yang kelima teori Dienes, dan yang keenam teori Van Vliet. Yang pertama adalah teori Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Dalam pandangan Piaget, terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama. Yang pertama, periode sensori motor. Yang kedua, periode praoperasional. Yang ketiga, periode operasional konkret. Yang keempat, periode operasional formal. Teori selanjutnya adalah teori Brunner. Menurut Jerome Brunner mengatakan bahwa dalam belajar matematika menekankan pendekatan dengan bentuk spiral. Pendekatan spiral dalam belajar matematika adalah menanamkan konsep dan dimulai dengan benda konkret secara intuitif. Brunner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Teori selanjutnya adalah teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Selanjutnya adalah teori Brownell. William Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Aplikasi teori Brownell dalam pembelajaran matematika adalah pada saat anak-anak baru pertama kali diperkenalkan dengan konsep membilang, mereka akan lebih mudah memahami konsep itu jika mereka menggunakan benda konkret yang mereka kenal, seperti manga, kelereng, bola, atau sedotan. Dengan kata lain, teori belajar William Brownell ini mendukung penggunaan benda-benda konkret untuk dimanipulasikan sehingga anak-anak dapat memahami makna dari konsep dan keterampilan baru yang mereka pelajari. Materi selanjutnya adalah teori Dienes. Dienes berpendapat bahwa matematika pada dasarnya dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Teori selanjutnya adalah teori Van Vliet. Teori Van Vliet adalah teori belajar khusus dalam bidang geometri. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Menurut Van Vliet, 3 unsur utama dalam pelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika tertata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Menurut teori ini, ada 5 tahapan belajar yang dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Materi selanjutnya adalah kemampuan dasar mengajar.
yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, keterampilan menyusun skenario. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi. Yang kesembilan, keterampilan melakukan penilaian. Yang kesepuluh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Yang pertama adalah keterampilan menyusun skenario. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah kegiatan pembelajaran, serta penutup dan tindak lanjut. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan pengajar maupun peserta didik, serta menentukan waktu dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan hasil dalam proses belajarnya. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan memberikan perhatian kepada peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Menutup pelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok pelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan. Menyajikan pesan dan informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis kepada peserta didik sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik dan bertujuan untuk menunjukkan hubungan. Yang keempat, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan penyampaian atau mengungkapkan pertanyaan untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari siswa terhadap yang ditanyakan. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Segala bentuk respon pengajar terhadap perilaku peserta didik yang perlu diulang atau didorongan agar terjadinya peningkatan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik sebagai dorongan atau koreksi bagi siswa atas perbuatan atau responnya. Yang keenam, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar, sedangkan alat adalah instrumen yang digunakan untuk menggunakan media tersebut. Yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi merupakan perubahan dalam proses kegiatan untuk meningkatkan motivasi. Mengadakan variasi bertujuan untuk mengurangi rasa bosan dan jenuh. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi. Keterampilan membimbing diskusi merupakan cara untuk memberi ruang dan peluang bagi peserta didik untuk menguasai suatu konsep atau pemecahan masalah melalui proses berpikir, berinteraksi, berlatih untuk bersikap dalam memberi dan menerima pendapat orang lain secara positif. Yang kesembilan adalah keterampilan melakukan penilaian. Penilaian memiliki tujuan pokok untuk menilai hasil kegiatan pembelajaran yang dicapai peserta didik, serta meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ke-10, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar secara optimal. Materi selanjutnya adalah pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme menyatakan bahwa semua pengetahuan yang kita peroleh merupakan hasil konstruksi kita sendiri, maka sangat
kecil kemungkinan adanya transfer pengetahuan dari seseorang kepada orang lain. Pendekatan konstruktivisme memiliki konsep bahwa pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, memberi ruang kepada siswa untuk mampu menumbuhkan pemahaman. Siswa diberikan kesempatan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya sehingga mereka menjiwai masalah yang disampaikan, sehingga mudah memahami dan mengkonstruksi pengetahuan tersebut di benaknya. Di dalam konstruktivisme, peranan guru bukan memberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Pada pendekatan konstruktivisme, guru hanyalah berperan sebagai moderator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Materi selanjutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau sudah diketahui. Metode pemecahan masalah adalah sebuah metode pembelajaran yang berupaya membahas permasalahan untuk mencari pemecahan atau jawabannya. Untuk dapat mengerjakan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu waktu perencanaan, sumber, teknologi, dan manajemen kelas. Strategi pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah, melaksanakan penyelesaian soal, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Materi selanjutnya adalah pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pendekatan open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Keunggulan dari pendekatan open-ended adalah peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif, serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Kelemahan pendekatan open-ended ini adalah sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Materi selanjutnya adalah pendekatan realistik. Realistic Mathematics Education pertama kali berkembang di Belanda sejak awal 1970-an. Orang yang pertama mengembangkannya adalah Freudenthal dan kawan-kawan dari Freudenthal Institute Belanda. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Realistic Mathematics Education atau pendekatan matematika realistik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan matematika. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal
yang berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realita. Menurut Strickland, terdapat 5 prinsip utama dalam belajar mengajar berdasarkan pengajaran realistik. Yang pertama, menggunakan masalah-masalah konseptual. Yang kedua, menggunakan model-model, situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, membawa siswa dari tingkat informal ke tingkat formal. Yang keempat, adanya kegiatan interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining, atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan. Materi selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri dari: yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang ketiga, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengomunikasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang keempat, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, inovatif, kreatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.